Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ambawan aja ya salam. Ibu-ibu hadir. Alulang sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa fursatan wa sihhatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah, fasma'u, maka dengarkanlah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tsumma qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oi orang-orang yang beriman kepada Allah. Oi orang yang beriman, yang di belakang ngasih lu ngerumpi situ anak beriman itu. Takutlah engkau kepada Allah dalam keadaan sebenar sabana-bana takut. Anak ustaz di belakang tu dia takut ya Allah. Tua di belakang tua masih gimota ya. Mama itu berang ada mak banyak. Ini kini kalau di belakang bisa aja jadi ya. Apa itu mati lu nak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan diminta mati pak. Apa? Kalau jadi bapak minta mati. Sebelum kita betul-betul menjadi seorang muslim, seorang mukmin, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan beserta jajaran lainnya, seterusnya kepada para tuan guru, para alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam nagari. Pai tempe batanyo, pulang tempe itu. Seterusnya kepada para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang, yang didahulukan selangkah. Tak terlupakan para bendukan doang, ibunda semua, limpape rumah gadang. Enak kepada anak-anak kami teristimewa, santriwan santriwati yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan
Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan, diajak bersyukur sih dah ya tuh. Apa-apa malu lah baca alhamdulillah tuh. Bapak nak terangah surah Pak. Ibu-ibu bapak nak terangah. Malu. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Jangan malu-malu waktu ini. Untuk menyebut nama Allah tanda bersyukur, kenapa harus malu? Allah nak minta apapun dari kita balasan. Tapi apa yang diminta? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jangan dikufuri. Tapi Allah minta syukur. Syukur itu makam yang tertinggi, Bunda. Dia akan bisa dinikmati oleh seorang hamba ketika ruh dengan jasadnya farrik, berpisah. Bila kita dapat menikmati ini gini gua, kita gali dari gini. Ramadan semakin penghujung, orang sibuk-sibuknya di luar, semakin raminya meninggalkan masjid. Bunda dan ayahanda masih sempat bertahan di masjid. Insya Allah kita pula nanti menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bangga wak ndak tuh? Kau selalu mau ngecek mau sewa aku tanya ya. Syukur aku. Alhamdulillah. Anak-anak apa? Kalau kamu syukur ndak lah. Sekedar datang ke masjid, alhamdulillah dapat malu dulu. Apalagi kesempatan hari ini judul kita lumayan hebat. Kita lanjutkan dulu. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu. Pak. Dia mau sanang timo kalau ditunjuk ke muka kalareh biarlah. Tando Nabi itu sayang ke awak. Tentu babaleh ndak ajuban jan bak cando sarupa orang main timpong. Kita cari orang main timpong baleh babaleh muka nampak seru. Tapi ketika kita ingin mencintai sesuatu itu tak pernah kita sebut apalagi memikirkan. Jangan berharap dapatkan syafaat. Salah satu tanda orang yang cinta kepada Rasulnya, apabila disambut nama Nabi tadi, itu dia akan selalu disambut dengan jawaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Anak-anak apa yang di belakang? Hei, tu bapak asik saya di belakang tu tuan. Madok kamu kau mah? Apa kurang pecemburu kau? Wah. Jadi ketika kita sebut nama Rasul, ayo kita berselawat, perbanyak berselawat, dan malu-malu bu. Pak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Aku ingin Pak Beko tarik di rumah deh, ibu-ibu, uni-uni ambo, kau ingin melanjut selawat deh, kau yali sajuk, Rasul ajak bang Pak, bang selawatan yuk. Itu cara atur kamera, kau suruh minyak kopi misalnya kan, nak dulu orang, ajak bang tu selawat yuk. Nak di berang, insya Allah nak di berang itu. Atau benar yang berromantis gini aja kan. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah.
Sesuai yang disampaikan Bapak MC kita tadi, Bapak pengurus, kita malam keberapa sekarang? Malam ke-19. Adapun di situ tema yang diselipkan pengurus bagi kita apa judul wakna? Orang-orang siksaan terhadap orang yang meninggalkan sholat. Sholatnya kok tentu terkhusus kepada 5 waktu. Ambo biarlah nok saya mau buat nao mekak lo kang tu. Hanya siklo diskusi situ. Buya seorang nak produksi dan anak yang nyatat tu nak memperhatian kemari ajan diaruk depet tanda tangan bego. Seorang sedih. Giliran bo berang kanak mo mak jane poh lawat belakang. Seorang saya nak mencari kemari jadinya. Biar tando bego ma punya produksi, ma punya kelaki nak diagih tanda tangan. Bo pesan ke pengurusnya diagih bego. Biar nak kosong langsung balik ke tanda tangannya. Japang perlu just tempel lama deko ngeceknya mau tai ke belakang dah. Bungkuannya dok ni kawan. Ini kecana urang lah kalau di sekolah. Pemberang ya aku mak sekali-sekali harus berang. Mediko barengai wana ke berang Allah. Masyaallah. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jadi siksaan yang terjadi terhadap orang yang meninggalkan ibadah salat. Siksaan itu banyak sebenarnya ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Di dalam keterangan-keterangan dalil-dalilnya ada 15. Tapi mau nak banyak mau sampaikan hari itu. Kenapa Bapak, Ibu? Saya lebih cenderung kenapa sih orang mau masih sempat-sempatnya meninggalkan sholat? Penyebabnya pun akan kita cari ya. Kalau siksaan sudah jelas. Di dalam firman Allah surat Al-Maun itu jelas-jelas telah sampaikan. Jangankan orang yang meninggalkan ibadah salat melalaikan siapa hukum kata Allah. Untuk melalaikan saja Allah sebut orang ini apa? Pendusta agama. Kita baca yuk. Yuk, kita baca suratnya ya. Ya, Nana. Nana Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ara'aital ladzi. Lanjut. Kemana itu Om? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ta'amil miskin fawailun. Ini dia orang. Lanjut alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Siapa dari dapat dia? Ngana Pak, siapa dari dapat artinya? Ayo, sana dari dapat artinya. Oke lah, usahakan nanti catat artinya, pelajari, renungi, maknai, siang dewa harian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah saja mengatakan orang yang meninggal melalaikan salat itu saja disebut pendusta. Fawailul lil musallin. Pendusta agama. Ulama berbeda pendapat sini, lalai di sini yang dimaksud apa? Ada yang mengeceannya masih muda kecil Pak. Bikolah sembahyang tu kok. Lagai sebisu. Termasuk lalai.
Di sisi lain ada mengartikan memang waktu itu ulun-ulurnya. Aku tangguang siang di sawah ada waktu asar masih ada lah masuk. Hanya tangguang mandi ya keceknya. Ya nak tangguang mandi ya keceknya. Dek kau masuk lo balik. Acak diselesai jam 5 sampai asar. Aku termasuk pawai lo. Jangankan meninggalkan untuk melambat-lambatkan baikkah waktunya ataupun masa umur pelaksananya, itu disebut Allah sebagai apa? Pendusta agama. Nabi Nabi dalam hal ini malah mengatakan orang ini adalah disebut peroboh agama. Nyoba runtuh agama. Orang nan sengaja meninggal sumayang atau orang nan sengaja indak mengarajuan kewajiban 5 waktu tadi disebut sebagai peruntuh agama. Nah, jadi bagi saya pribadi, bagi yang pribadi, mana perlu sampai banyak telah jaleh hukumnya neraka untuk ini. Anak-anak apa ingin masuk neraka? Lah pernah mencoba? Nggak usah dicoba nak jadi arok lo dai. Karena isa dia puntung berangi orang anjay ada lari. Baru api dunia lu tu udah sakit lagi, udah sakit lagi. Anjay ada lari. Apalagi nanti api dia akhirat, api di neraka. Baiklah yang pertama coba. Pertama Allah cabut keberkahan hidupnya, umurnya. Orang yang meninggalkan sholat tadi dengan sengaja, Allah cabut keberkahan umur dalam hidupnya. Nah ada apa-apa Pak? Nah ada berkah hidupnya tuh, mohon maaf. Pai pulang sama se. Ado, ndak ado sama se. Nah sekarang pertanyaan bagi orang yang berakal, maukah hal itu terjadi pada kita? Ibu, maukah hal itu terjadi pada kita? Sawanar kok, maukah hal itu terjadi pada kita? Awati-wati wajan anak wale. Kejanan dawat tadi. Kalau lah tiba masanya anak awak umurnya lah 7 disuruh halai semayang, indak yu semayang dilacui di siku, bukan berarti memukul dengan niat menyakiti, tidak. Ada cameh lebu joham lai. Hamko kadang-kadang kemana kuyurang segala jual. Awak majana, awak kau tegak-tegak dia ham selari ya. Nah, itu yang pertama. Keberkahan umur tadi itu dicabut. Yang kedua, orang ini akan dijauhi oleh sesamanya. Para banyak awak dan indak mau dakek jurang dan semayang. Apalagi orang yang cok semayang kau sering mendengarkan taklim. Bergaullah anda dengan orang yang baik imannya, yang rajin sholatnya, yang rancak ibadahnya. Kan serba itu nak. Ajo kita pancian orang-orang tidak semayang itu. 2, 3, ini untuk dunia aja nih. Belum nanti akhirat, belum lagi disiksa kubur. 5 kali banyak apa? 3, orang yang tidak salat itu takkan pernah mendapatkan doa dari orang-orang yang saleh. Orang yang salat maksudnya. Kenapa begitu? Baru saja mulai sumayang, setelah semayang diawali dengan takbir, disudahi dengan salam, ketika berdoa awak baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Aku jalan-jalan kota-kota juga ibu wal mu'minin wal mu'minat. Ya, Allahumma muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Orang semayang tu muslim. Biarlah agak karya seketek terangkan orang tu kecil lah. Ini ada batal lingo mah. Tapi tidak ada hak tu berang.
Kenapa dia tidak dapat doa? Karena yang didoakan di orang yang sembahyang tuh baik imam yang membaca doa, baik pun makmum yang mengaminkan, yang dimaksudnya orang yang salat. Kan tanda orang yang salat itu, Pak. Mungkin dah salat tahun yang lewat, gimana seletak tanda seorang muslim itu? Ketika dia bersaksi di hadapan Allah melalui ritual ibadah salatnya dengan mengucapkan tahiyat. Di dalam tahiyatnya menunjuk nah selama itu nah selama teriawa Ramadan yang lewat. Akhirnya wadah semayang. Lima karpet doa pantas rezeki kita jauh. Yang keempat, doa orang-orang yang tidak sholat itu enggak pernah diijabah oleh Allah. Nggak usah kita pakai dalil nakli, dalil Al-Quran, joaka sih kita pakai. Kenapa? Jangankan untuk dia berdoa, salat itu sendiri pun adalah bagian dari doa. Kan di situ Pak, sarana komunikasi seorang hamba dengan Allah. Ketika kita selesai yang namanya takbiratul ihram, awak baca inna salati, sesungguhnya iku salatku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Indah itu iwasin Allah do mati wa pun Allah. Lillahi rabbil alamin. Itu mana tidak dibaca orang sembahyang, baca loh. Kok baru kesaksian kita untuk di dunia aja Pak. Alun beko di akhirat, alun menjelang sekarat leh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita padukan hadis Rasulullah tadi, kita gabungkan dengan firman Allah surat Al-Maun tadi. Mode itu gambaran Allah memberikan siksaan kepada hambanya yang tidak sholat. Mohon maaf. Bapak selaku ayah di rumah, ibu selaku orang tua bagi anaknya di rumah, mama selaku mama dari kemenakannya di rumah, kakek baitu puluh selaku kakek dari cucunya di rumah. Koklah tipu masuk anak awak untuk sembahyang, ayo berjuang awak menyuruh untuk sembahyang. Kalau indah juga kita bayangkan nih, kecek Nabi orang tak semayang tadi adalah peruntuh agama. Umurnya lah lewat 20. Umurnya lah lewat 7 balik. Awak biarnya lalu datuk rumah awak. Rumah yang kita buat untuk berlindung, tapi ada orang yang tidak sholat di situ. Apakah tega kita? Baru dengan 5 gambaran tadi. Nabi mengatakan inilah sesungguhnya orang yang meruntuh agama. Allah menyebut inilah orang pendusta agama. Jadi sebagai ibu yang baik, ibu yang betul-betul beriman, ibu yang betul-betul sayang kepada anaknya, suami yang betul sayang kepada istrinya, apalagi kepada anak orang-orang terdekatnya, dia pasti akan membela orang-orang terdekatnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dia akan pertolongkan orang-orang terdekatnya. Kalau ia sayang, buktikan, jangan dibiarkan anak-anak kita tidak sembahyang. Baiklah ibu dan bapak, hadirin yang dirahmati Allah, panjang mana penyampaian ambo? Deko terlalu panjang mana berserak-serak bunyi ya. Ndak bisa awak menangkuk ndak perlu dapat mencernanya ala kecek buya aku gua. Ya ndak, ambo pun minta maaf dari segi penyampaian kalau nak terletakkan sesuatu pada tampeknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qaula astaghfirukum fastabiqul khairat kula yaum innamas saum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.